Hai Mams, hari ini saya akan memasak lagi. Saya membuat puding roti tawar. Oke Mams, bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini yaitu 8 lembar roti tawar, gula pasir, 2 butir telur, pewarna makanan, air putih, 2 bungkus agar-agar, susu kental manis dan susu cair. Saya di sini menggunakan susu ultra milk ya Mams. Terserah Mams menggunakan susu cair yang seperti apa. Oke, langkah kedua Mams, kita masukkan 8 lembar roti tawar ke dalam blender, 2 butir telur juga ke dalam blender, dan 1 gelas air putih ke dalam blender. Dan juga Mams jangan lupa 1 gelas susu cair dan 1/4-nya ke dalam blender. Untuk ukuran 1/4 gelasnya yaitu seperti begini ya Mams. Oke, 1 gelas lalu 1/4-nya juga dimasukkan. Setelah itu kita blender hingga menjadi seperti halus seperti begini. Oke Mams, kita beralih ke langkah yang kedua. Siapkan wajan, masukkan 2 bungkus agar-agar putih ke dalam wajan. Setelah kita masukkan Mams, selanjutnya kita masukkan gula pasir sebanyak 10 sendok ke dalam bubuk agar-agar. Untuk ketahuan Mams, setelah masukkan jangan lupa Mams, kita harus mencampurnya dulu dengan bubuk agar-agar untuk menghindari sebentar nanti ketika menggumpal. Setelah itu masukkan 1 gelas SKM ke dalam agar-agar dan juga 4 gelas air putih. Oke Mams, langkah selanjutnya kita akan masak menggunakan api yang berukuran sedang sambil kita aduk hingga mendidih seperti begini ya Mams. Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan masukkan bahan-bahan yang tadi sudah kita blender ke dalam adonan yang sudah mendidih. Jangan lupa Mams, kita harus mengaduknya biar bagian bawahnya tidak menggumpal. Mengaduk hingga mendidih. Nah, ini adonannya sudah mendidih seperti begini ya Mams. Matikan kompor dan jangan lupa masukkan margarin ke dalam adonan. Kita aduk hingga adonannya merata. Setelah margarinnya kita masukkan dan campur hingga merata. Di sini Mams saya akan membagi menjadi 2 bagian ya Mams. Oke. Nah, 1 bagiannya saya akan beri pewarna makanan coklat. Di sini saya menggunakan pewarna makanan coklat ya Mams. Mams di rumah boleh menggunakan pewarna makanan apa saja, boleh menggunakan pasta, boleh menggunakan mocha. Oke Mams, jangan lupa sediakan wadah. Nah, ini saya sudah menggunakan loyang dan saya sudah jelas menggunakan air agar sebentar nanti ketika mengeluarkan adonannya tidak tersendat-sendat. Saya akan mencetak adonannya dengan penumpukan putih, setelah itu coklat, di atas lagi putih dan seterusnya seperti begitu hingga menjadi penuh. Seperti begini ya Mams. Biarkan dulu di luar selama 2 jam, setelah itu masukkan ke dalam freezer. Oke, hasilnya saya sudah keluarkan dari dalam freezer selama beberapa jam. Teksturnya seperti begini ketika dipotong. Di rumah Mams boleh membuatnya